Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan ini, Madura Manis. Dan aku mohon tolong yang baru jumpa channel Madura Manis ini, mohon tolong bantuan subscribe, komen, share ke semua grup kalian, dan aktifin loncengnya agar kalau ada video baru dari channel kesayangan ini adalah yang tahu pertama. Jadi manusia harus ikut sama manusia, hewan ikut sama hewan. Contohnya, kalau kucing ikut sama kambing, ya kan nggak pantas. Jadi manusia ini harus ikut sama manusia. Contohnya, Nabi kita manusia, malaikat manusia, tapi ya ikutlah apa yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi kita itu manusia. Kita tidur, Nabi kita juga tidur. Tapi harus membedakan, Nabi Muhammad itu udah apa, kalau tidur ya, sekali tidur kita ya udah nggak ingat apa-apa. Kalau Nabi Muhammad tidur, cuman tidurnya itu di mata doang, artinya itu nggak pernah tidur. Contoh, mata kita merem ya, tapi hati kita tetap nggak tidur. Ngomong apa, detik-detiknya itu nggak pernah kosong. Ngomong Allah gitu. Dan aku pernah dengar ya, pernah ngumpul sama orang itu, aku ngumpul di suatu tempat itu ya, kalimat yang diucapkan sama orang itu bisa bikin hati aku kaget. Itu yang dikatakan beribu-ribu kali kalimat ini, Ana Abdullah. Tiap orang tuh baca Ana Abdullah, pokoknya beribu-ribu lah yang diucapkan kalimat itu. Nah, jadi hati aku ini ya sempat kaget. Kagetnya gimana? Ana Abdullah kan artinya itu aku hamba Allah. Nah, jadi gini, ada orang ngaku-ngaku ya hamba Allah, padahal perlakuannya itu sangat jelek. Contohnya, di mulut hamba Allah, kalau dia nggak pernah sholat,
nggak pernah ingat sama Allah, kerja keburung sana sini. Itu kan mulut hamba Allah, hati kita enggak. Contohnya ini Bu, kalau soal ngaku-ngaku ya gampang lah. Mulut hamba Allah, contohnya gini, kalian kenal nggak sama Jokowi? Pasti kenal kan, tapi Jokowi belum tentu kenal kita. Kita kenal sama Jokowi, belum tentu kenal sama kita. Sama seperti itu, kita kenal sama apa? Sama Rhoma Irama belum tentu kenal sama kita. Ya nggak pasti kenal, soalnya nggak pernah ketemu, nggak pernah kenalan. Jadilah cari pemimpin itu orang yang bisa dikompromi, maksudnya harus sejalan. Kalau nggak sejalan tuh capek. Harus iman di masjid, iman dimanapun, di musola, harus pilih orang yang alim, tapi bukan alim penampilan aja. Nanti penampilan itu alim, terus ada nampak contohnya HP orang, ayam orang, nggak ada orangnya disikat. Itu kan alimnya cuma di penampilan aja, tapi perbuatannya adalah seperti itu. Kucing contohnya, kalau kucing kan kalau ngelihat ikan gak ada orangnya disikat, tapi kalau ada orangnya kucing diam aja. Takutnya nanti kalau makan ikan, kalau udah nampak sama orangnya bisa dipukul sama orangnya. Ya seperti itu. Kalau jadi imam harus sejalan sama makmumnya. Nanti ya sholat maghrib, padahal makmumnya itu udah tua, banyak yang tua, udah nggak kuat untuk berdiri. Nanti setelah selesai baca surat Al-Fatihah, rokaat yang pertama, setelah selesai baca surat Al-Fatihah, nanti baca surat Yasin. Itu kan kelamaan, itu bisa penonton makmum itu bisa jatuh semua, yang tuh bagi yang tua yang udah nggak kuat berdiri itu. Ya jadi itulah, kalau jadi imam lihat-lihat makmumnya. Kalau makmum masih muda, masih banyak yang muda, ya nggak apa-apa. Tapi yang nggak bakalan gini, apa nanti makmum itu, ya aku cukup sih ini aja yang makmum sama imam itu. Nanti lain harinya kalau makmum imam itu jadi imam lagi, banyak yang lari. Soalnya ini, masa di Quran pertama aja selesai baca surat Al-Fatihah langsung baca surat Yasin. Itu kan capek kan. Jadilah imam harus
sejalan sama makmum. Kalau makmumnya agak banyak yang tua, udah nggak kuat berdiri, ya harus baca yang surat pendek, surat Al-Fatihah. Udah selesai, usahakan baca surat yang pendek, jangan baca surat Yasin. Nanti kalau baca surat Yasin bisa mampu semua makmumnya itu, bisa roboh. Jadi presiden harus sejalan sama rakyat, pokoknya jadi apapun harus sejalan sama rakyat. Kalau nggak sejalan, capek ya. Kalau jadi pemimpin itu ya harus berniat nawaitu sama wadin, puasa dulu, ada nasi, puasa, ada maghrib, tahu, maghrib. Kalau pemimpin itu udah berniat Allah melekas untuk bika aman tuh, itu kan niat untuk baca buka puasa ya. Kalau udah berbuka kan udah nggak bikin kita puasa, ada makan ya disikat, makan disikat, kayak itu. Pimpin kita naik mobil Mercy, pimpin kita itu ngomong, ntar dulu, nanti kalau udah ekonomi udah membaik, rakyat kita nggak bakalan susah. Tapi itu yang dibeli mobil itu ya uang negara, uang rakyat juga. Jadi uang yang dibeliin mobil itu uang kita semua ya, bisa bayar pajak lewat bayar pajak ya pajak apapun itu kan uang kita yang buat beli mobil itu. Jadi kalau jadi pemimpin jangan seenaknya sendiri, harus sejalan sama rakyat agar kita seimbang. Rakyat memilih, yang dipilih harus ngerti sama keadaan rakyat. Kayak Nabi Muhammad contohnya. Nabi Muhammad di dalam peperangan hebat, memimpin umat hebat, dimanapun aja hebat Nabi Muhammad, apalagi di depan mata istrinya hebat ya. Kalau kayak pejabat kantor bawahnya, di kantornya aja yang hebat, tapi di mata istrinya dia itu nggak bisa berkutik. Misalnya kalau di kantor tuh semua kerja di kantor tuh patuh sama dia, tapi kalau di rumah dia patuh sama istrinya. Istrinya ngomong gini, marah begini, dia diem aja, gak mau ngomong apa, gak mau ngelawan. Tapi kalau sama orang
iya pasti ngelawan. Tapi kalau sama istrinya nggak berani ngelawan. Soalnya ya sewaktu Nabi Muhammad ditanyakan sama orang, yang doanya dikabulkan sama Allah, ibu, kemudian ibu, kemudian ibu, terus yang terakhir tuh bapakmu. Ibu 3, bapak 1. Maksudnya gini, kita ini harus patuh sama ibu daripada patuh sama bapak. Iya, bapaknya dipatuhin juga, tapi lebih patuhin sama ibunya. Soalnya ibunya itu ya yang melahirkan, yang mengandung kita ini, yang perut kita ada yang dalam di perut ibunya udah 9 bulan, terus kita dilahirkan sampai besar ini, sampai jadi orang sukses, itu karena doa ibunya. Nggak bakalan ibunya itu ngedoain anaknya itu yang buruk, pasti yang terbaik doanya ibu. Buatlah ibu kita itu bahagia, jangan bikin kecewa ibu. Dan aku mohon, jadilah pemimpin yang sejalan sama rakyat. Nanti kalau nggak sejalan nih, contohnya rakyatnya mau ke utara, pemimpin ke selatan, rakyat mau ke timur, pemimpin ke barat, itu nggak sejalan tuh ya, jadi capek lah. Misalnya pemimpinnya mau enaknya sendiri, nggak memimpin rakyat yang udah memilih dan waktu minta tolong aja dia ngomong yang manis-manis, kalau aku jadi mau gini gitu, tapi setelah jadi dia melupakan semua apa yang dikatakan sama rakyat. Nah, jadi rakyat itu ya kecewa banget. Jadi kalau mau milih pemimpin, jangan karena uang, pilihlah sesuai hati kita. Apa kata hati kita itu, pilih. Insya Allah kalau udah memilih pemimpin itu dari suara hati kita, insya Allah pemimpin itu bisa sejalan. Tapi kalau karena uang, nggak bakalan sejalan, karena pemimpin itu pakai modal ya. Yang pengen dipilih tuh harus pakai modal, ngasih uang sama orangnya. Nanti kalau udah jadi, dia korupsi sana sini agar modalnya tuh bisa balik. Nanti setelah balik modal, dia lupa korupsi terus sana sini. Ya udahlah, sampai di sini penyampaianku. Selamat berjumpa di channel selanjutnya berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan, dan semoga saudara-saudaraku yang jadi pemimpin bisa sadar. Ya udah, sampai di sini dulu, dan aku mohon maaf apabila ada perkataanku yang salah, tolong dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.